Salam jumpa kembali bersama Belajar Online Matematika, BOM. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang triple Pythagoras, jenis-jenis segitiga, dan cara menentukan atau membuat triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli atau 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalnya kita memiliki sebuah segitiga. Sebuah segitiga dengan panjang sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Langkah selanjutnya, tentukan di antara 3 nilai berikut mana yang terbesar. Kita tahu yang terbesar adalah 5. Maka kita tuliskan 5 kuadrat dan yang lain kita tuliskan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita proses 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Selanjutnya kita tulis 25, kemudian 9 tambah 16 juga 25. Kita dapatkan sebuah persamaan. 25 sama dengan 25, 25 sama dengan 9 tambah 16, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini menunjukkan bahwa 5 adalah merupakan sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Artinya ini memenuhi teorema Pythagoras. Karena teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sebuah segitiga siku-siku akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Maka 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Contoh yang kedua, kita lihat. Misalnya kita memiliki sebuah segitiga dengan panjang sisinya adalah 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Langkah selanjutnya, sama, keluarkan yang terpanjang atau yang terbesar yaitu 4, kita tuliskan 4 kuadrat dan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kemudian kita proses 16, 4 tambah 9, 16, 13. Yang kita dapatkan adalah sebuah pertidaksamaan. 16 tidak sama dengan 13, 16 tidak sama dengan 4 tambah 9, 4 kuadrat tidak sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka 2, 3, dan 4 adalah bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan triple Pythagoras untuk menentukan jenis-jenis segitiga jika diketahui ukuran ketiga sisinya. Perhatikan tayangan berikut. Kita melihat sebuah segitiga yaitu segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Kemudian C adalah sisi yang terpanjang pada segitiga itu. Jika ternyata C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, artinya A, B, dan C merupakan triple Pythagoras, maka segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya, jika ternyata C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga lancip. Dan jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tayangan berikut. Kita sudah menghitung
contoh dua buah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Kemudian 2, 3, dan 4. Pada segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5, kita dapatkan bahwa 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Artinya 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Maka jenis segitiganya adalah segitiga dengan sisi atau panjang sisi 3, 4, dan 5, satuannya bisa saja cm atau yang lain, adalah segitiga siku-siku. Contoh yang kedua, segitiga dengan 2, 3, dan 4 cm panjang sisinya. Kita sudah dapatkan bahwa 4 kuadrat tidak sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Artinya dia bukan triple Pythagoras. Yang kita dapatkan adalah bahwa 16 lebih dari 13. 16 lebih dari 13 atau 4 kuadrat lebih dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, 4 kuadrat lebih dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, perhatikan. Yang kita dapatkan 4 kuadrat lebih dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Artinya bahwa segitiga dengan panjang sisi 2, 3, dan 4 adalah segitiga tumpul. Selanjutnya, bagaimana jika segitiga itu panjang sisinya adalah 4, 5, dan 6? Kita coba proses. Yang terpanjang adalah 6. Berarti kita buat 6 kuadrat. Kemudian dua sisi yang lainnya 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 36, 16, 25, 36, 41. Kita dapatkan sebuah pertidaksamaan. Yang tepatnya adalah 36 kurang dari 41, 36 kurang dari 16 tambah 25, 6 kuadrat kurang dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Artinya segitiganya adalah jenisnya segitiga lancip. Baik, anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami dengan baik untuk jenis-jenis segitiga? Jadi, acuan kita, jika C kuadrat sebagai sisi terpanjang, itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jika C kuadrat sebagai sisi terpanjang, itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Dan yang terakhir, jika C kuadrat sebagai sisi terpanjang, itu ternyata kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat atau menentukan triple Pythagoras. Langkah yang pertama adalah tentukan dua nilai sembarang A dan B dengan syarat A lebih dari B. Langkah yang kedua, kita akan dapatkan triple Pythagorasnya itu adalah hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat, dan 2 dikali A dikali B. Ini akan merupakan bilangan triple Pythagoras, ya. Baik, sebagai contoh perhatikan, ya, contohnya misalnya kita menentukan
nilai A-nya sama dengan 3. Maka nilai B-nya boleh 2, boleh juga 1. Misalnya kita ambil B-nya sama dengan 1. Kita dapatkan bahwa A kuadrat sama dengan 9, kemudian B kuadrat sama dengan 1. Ya, hasilnya adalah yang pertama A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Dan terakhir 2 dikali A dikali B artinya 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 6. Maka 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Nah, biasanya kita dapat lakukan langkah ini dengan menggunakan tabel. Ya, tabel menentukan triple. Ya, triple Pythagoras. Tabelnya sebagai berikut. Yang pertama tentukan nilai A, kemudian tentukan nilai B, kemudian A kuadrat, kemudian B kuadrat, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya A kuadrat dikurang B kuadrat, dan yang terakhir 2 dikali A dikali B. Hasil perhitungannya nilai A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat, dan 2AB merupakan triple. Seperti contoh di atas, kalau kita tuliskan A-nya 3, B-nya 1, A kuadrat sama dengan 9, B kuadrat sama dengan 1, A kuadrat tambah B kuadrat 10, A kuadrat dikurangi B kuadrat 8, 2 dikali A dikali B 6. Maka 10, 8, dan 6 merupakan triple Pythagoras. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat belajar, tetap semangat.